Setelah penyerahan, maka yaitu mulailah Nabi Ibrahim Nabi membaringkan anaknya seperti yaitu kita menyembelih hewan kurban, diletakkan pisau di atas lehernya, ditekan kuat, ditarik sekuat-kuatnya, tetapi yaitu dengan izin Allah pisau tidak sanggup memutuskan daging. Ya, dengan izin Allah itu. Jadi dengan sebab ini Nabi Ismail protes. Ya, dikala itu terbukalah seluruh mata malaikat. Waktu dulu pernah malaikat itu berkata, apa perkataan malaikat itu? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau menjadikan di muka bumi yaitu khalifah makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Jadi dengan perkataan itu, ya, malu malaikat, merasa bersalah malaikat, terbuka seluruh mata malaikat. Kata Allah, unzuru ila abdi kaifa yamuru sikin ala halki waladihi. Wahai malaikat, perhatikan oleh engkau, lihatlah kepada hambaku bagaimana dia melewatkan pisaunya, melintaskan pisaunya di atas tenggorokan anaknya, li ajli ridhoi, karena yaitu mencari ridhoku. Itu kata Allah. Jadi begitu yang pertama itu gagal, bukan senang, bukan gembira Nabi Ismail, malah sedih, Bu. Lehernya nggak putus, yang seharusnya senang, gembira, kan itu nggak jadi dipotong. Tapi Nabi Ibrahim malah Nabi Ismail malah marah, dia nggak senang, nggak jadi disembelih. Apa jawaban Ismail? Ya abati, hal yadaya warijli hatta la yarani Allahu makruhan. Wahai Allah, wahai ayah, lepaskanlah ikatan kedua tangan dan kakiku, sehingga Allah melihatku tidak dalam keadaan terpaksa. Barangkali Allah melihatku dalam keadaan terikat tangan dan kaki ini, barangkali Allah menyangka aku terpaksa. Tidak. Dan supaya malaikat menyaksikan do'i sikin ala unuki, supaya apa? Liya'lamal malaikat anabni khalil muti'ul lillahi li amri bil ikhtiyari. Dan letakkanlah pisaumu dengan benar untuk yang kedua kali ini di atas leherku, wahai ayah. Supaya apa? Supaya malaikat tahu bahwasanya anak al-khalil Ismail ini, anak Nabi Ibrahim, taat menjalankan perintah Allah bil ikhtiyari, dengan yaitu pilihannya sendiri. Diriku dipotong bukan yaitu karena paksaan ayah, bukan dipaksa oleh ayah, bukan dimarahi oleh ayah, tapi saya ingin disembelih. Ya, disembelih ini karena keinginanku. Oleh karena itu, untuk yang kedua kali benarlah, betullah di dalam meletakkan pisau itu. Ini tuntutan luar biasa. Jadi anaknya sendiri yang ngotot. Itu. Nah, bentar lagi ya. Maka dilaksanakan untuk yang kedua kali, diletakkan yang kedua kali, ditekan luar biasa kuatnya, ditarik, yang kedua kali pun tidak sanggup memutuskan daging. Apa yaitu selesai di waktu itu? Apakah senang Nabi Ismail? Tidak. Yang ketiga kali kata Nabi Ismail, ya abati, wahai ayah, do'abta kuataka bisababi mahabbati kali pala takdiru ala zibhi. Wahai ayah, sudah lemahkah kekuatan engkau dikarenakan engkau masih sayang kepadaku? Cobalah bayangkan ucapan yang ketiga itu. Wahai ayah, sudah lemahkah kekuatanmu dengan sebab yaitu engkau sayang kepadaku? Dengan engkau masih sayang kepadaku, barangkali itulah yang menyebabkan engkau tidak sepenuh hati, tidak sekuatnya untuk menarik pisau itu di atas leherku. Itu barangkali sebabnya. Oleh karena itu ya ayah, jangan menaruh kasihan sedikit pun di dalam hati ayah kepada saya. Permohonan anak, Bu, jangan ada sedikit pun rasa sayang ayah kepadaku. Ini permintaan yang ketiga. Maka yaitu dengan ucapan yang ketiga ini diletakkan yaitu bukan sebelum itu Nabi Ibrahim dengan ucapan anaknya itu marah dia sehingga memukulkan, mencoba pisaunya, pedangnya itu ke sebuah batu yang besar tadi dekat Mina. Begitu yaitu diayunkan ke batu, terbelah batu tadi. Di situ makin marah.
Kata Ibrahim, wahai pisau, engkau yaitu sanggup membelah batu tapi tidak sanggup memutuskan daging. Dengan izin Allah pisau tadi bicara, Bu. Apa kata pisau? Engkau menghendaki bahwasanya engkau memutuskan daging, sedangkan Allah mengatakan jangan. Untuk apa aku yaitu mengikuti patuh kepada perintahmu dengan mendurhakai perintah Allah? Allah mengatakan jangan, sedangkan engkau mengatakan putus. Gitu. Mana yang aku ikuti? Maka perintah Allah lah yang aku ikuti. Maka dengan ini, begitu yang ketiga mau diselesaikan, maka Allah mengutus malaikat Jibril membawa kibas tebusan dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab, disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah menjadi talbiyah kita di waktu lebaran. Setelah itu penutup, ya kita selesaikan penutupnya. Bertanya Ismail, ayah, siapa yang paling dermawan di antara kita? Siapa yang paling ikhlas di antara kita? Kata ayahnya, tentu saja aku, nak. Kan begitu. Akulah yang paling dermawan, akulah yang paling ikhlas melaksanakan perintah Allah. Kata Ismail, bal ana. Tidak ayah, aku yang paling dermawan, aku yang paling ikhlas. Kenapa? Kalau ayah menyembelihku, ayah bisa mendapatkan anak yang lain, masih ada harapan punya anak yang lain. Tetapi kalau aku, ayah, nyawaku cuma satu. Mana yang lebih ikhlas? Kata Allah dijawab waktu itu. Kata Allah, ana askhi minkuma. Kata Allah, akulah yang lebih ikhlas daripada kalian berdua. Kata Allah, aku yang lebih dermawan, aku yang lebih ikhlas daripada kalian berdua. Kenapa? Karena yaitu aku sudah membatalkan peristiwa terjadinya penyembelihan daripada yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, membatalkan peristiwa penyembelihan orang tua kepada yaitu anaknya. Maka akulah yang lebih dermawan, yang lebih ikhlas, kata Allah, menyelamatkan kalian daripada penyembelihan. Wa ataitu bil pidai, dan aku memberikan kepada kalian suatu tebusan, hewan tebusan berupa kibas. Jadi dengan ini kita tahu bahwasanya yang ikhlas di antara mereka berdua adalah Nabi Ismail, dan yang lebih ikhlas lagi adalah Allah yang sudah membatalkan penyembelihan manusia terhadap manusia, yang membatalkan penyembelihan orang tua kepada anaknya. Seandainya ini terjadi, maka sampai sekaranglah manusia dibolehkan menyembelih manusia. Dengan dibatalkannya peristiwa ini, maka batallah kita dan ditebuslah cukup kita menyembelih yaitu hewan ternak sebagai hewan kurban kita. Jadi ini mudah-mudahan yaitu memberikan sugesti rangsang kepada kita. Kita tidak perlu menyembelih anak kita, cukup menyembelih hewan kurban kita saja kalau yang punya kemampuan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Boleh sekalian qada Ramadan. Boleh.